Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Givari Algatama, selaku host dari Biar Farm Podcast. Kali ini saya kedatangan founder dari Rainbow Modeling. Rainbow Modeling ya? Iya. Rainbow Modeling Jambi. Atau Rainbow Modeling Jambi. Rainbow Modeling Jambi ya Bang? Iya. Oke, sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu, nama apa siapa, terus kesibukannya apa aja? Halo, selamat sore ya. Perkenalkan, nama saya Arif Eka Saputra, biasa dipanggil Putra Rainbow. Saat ini saya berusia 38 tahun, aktivitas founder Rainbow Modeling Jambi. Oke, aktivitas sekarang ya, selaku founder ya? Iya. Kalau kesibukan yang lain ada nggak Bang? Lebih ngelatih anak-anak itu di berbagai kabupaten dan kota seprovinsi Jambi. Oke, ya menarik. Mungkin saya juga banyak nanya-nanya nih seputar Rainbow yang ada di Provinsi Jambi ini. Ada berapa cabang juga. Terus sebenarnya apa sih Rainbow School Academy ini? Rainbow yang benar sih Rainbow manajemen pengelolaan. Jadi di sini aku mengelola anak-anak yang pengen nih mengejar impiannya di bidang entertainment, khususnya bidang modeling dan dunia artis. Yang mana Rainbow itu sendiri berdiri pada tahun 2010, tepatnya 27 Juni 2010. Awalnya berdiri Rainbow itu karena cibiran. Ya, Cibiran gimana tuh? Gibah kan orang. Waktu itu aku sama tuh ikut-ikutan lomba, diledekin, diajakin. Kau tuh tidak cocok ikut model kecil, pendek, hitam, tidak pantas. Kalau aku sih kalau diomongin orang kayak itu sih aku nggak cengeng, nggak gimana ya. Aku termotivasi, aku buktikan. Ya alhamdulillah ya. Yang mungkin memang aku nggak pernah juara pada saat menjadi model talent, tapi sekarang udah melahirkan ribuan sang juara baik tingkat provinsi, nasional dan internasional. Oke. Iya. Oke, menarik. Kalau sekarang di total jumlah apa istilahnya model-model yang ada di Rainbow ini ada berapa? Kalau model dari 2010 ya. Dari 2010 nih. Alumni ribuan. Ribuan ya? Iya. Kalau yang aktif sekarang? Yang aktif rata-rata sih kalau dikali-kalikan tuh ada hampir 300. Hampir 300-an. Seprovinsi. Oke. Berarti awal mula terbentuknya Rainbow School Academy ini dari keresahan juga kan? Iya, dari cibiran. Dari cibiran. Sebagai motivasi untuk aku membuktikan ya, karena bukan aku menjadikan kekurangan aku bagaimana untuk menjadikan kelebihan. Yang mana sih aku tahu sih memang untuk dunia model itu untuk menjadi seorang talent ya, untuk seorang model itu harus tinggi minimal untuk yang cowok 185, cewek 174. Tapi aku membuktikan tidak seperti itu karena untuk menjadi seseorang yang sukses, fisik itu bukan jaminan, tapi kemauan dan niat. Ya, sepakat. Iya. Kalau itu sepakat sih. Iya, buktinya sih alhamdulillah dengan mungkin aku bukan menjadi seorang model profesional, tapi ratusan, ribuan model untuk seprovinsi Jambi itu terlahir dari buah tangan didikan aku. Ya. Banyak berhasil, baik itu untuk dunia peran, sinetron, FTV, film, bintang iklan, bahkan untuk entrepreneur seperti salah satunya yang lahir dari didikan aku, sedikit banyaknya itu ada founder Bening Skincare, itu Oki Pratama, itu angkatan 2011. Terus ada YouTuber terkenal itu si Iren, terus ada juga yang Putri Pariwisata Indonesia, Putri Indonesia yang dari Jambi, rata-rata kebanyakan awalnya dari Rainbow. Menarik ya. Kenapa harus Rainbow? Namanya Rainbow gitu. Rainbow itu artinya pelangi. Pelangi itu maknanya indah karena perbedaan warna yang menyatu. Jadi berbagai macam karakter anak-anak yang aku bina, ada yang manja, ada yang keras, ada yang pesimis. Bagaimana aku menyatukan mereka itu menjadi indah? Karena tanpa perbedaan indah itu takkan ada. Oke, artinya filosofinya seperti itu ya? Iya. Perbedaan yang bisa menyatukan. Keindahan itu terbentuk karena perbedaan yang menyatu. Oke. Sejauh ini ada kendala nggak? Kendalanya ya mengenal karakter anak-anak nih.
anak-anak yang tumbuh kembang yang kata orang labil, kebanyakan dari anak muda zaman now ya, mereka tuh lebih ngikuti tren yang kurang bermanfaat untuk ke depan. Contohnya bermain sosial media yang lupa akan waktu padahal faedahnya nggak ada. Yang kedua, di lingkungan mungkin yang hobi nongkrong tapi faedah ke depannya nggak ada. Ya, kita bergaul itu boleh, tapi lihat untuk ke depannya dampaknya apa kira-kira. Ya, karena anak-anak muda zaman sekarang ini kurang bisa mengerti memanajemen waktu. Kalau misalnya dinasihatin orang tua, mumpung masih muda bang, kalau aku ya, pribadi aku ya, aku bisa sampai saat ini karena waktu muda tuh aku nggak nyia-nyiakan nongkrong di kafe, kebanyakan paling sesekali. Yang apa nih lagi tren nih, di film di bioskop atau di mana baju yang lagi tren. Kalau aku tuh nggak suka sebagai pengamat, tapi bagaimana aku pelaku. Aku nggak mau cuma sekedar lihat, tapi aku nih kayak mana aku pelakunya menjadi seorang bintang. Dan untuk zaman sekarang kebanyakan ngikuti trending topik sebagai penonton, penikmat, tapi mereka bukan pelaku. Ya, di sini ada nggak teman-teman binaan yang awalnya bandel gitu kan, tahu masuk sini jadi apa ya, berbakat gitu. Ada yang ini juara semua nih, wakil 1, terus duta promosi. Yang lain, nah yang itu angkatan-angkatan baru. Nah untuk kedepannya sih aku pengen ya, khususnya di kota Sungai Penuh, kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, karena kan satu lingkup nih, jaraknya dekat. Ya alhamdulillah untuk Rinbo, Kabupaten Kerinci dan kota Sungai Penuh kita dirangkul sama bahu milenial, yang mana angkatan tahun 2022 seingat aku itu ada Om Priska yang ngebantu untuk menyediakan, memfasilitasi untuk anak-anak Sungai Penuh dan Kerinci untuk latihan. Yang mana harapannya mudah-mudahan sanggar ini terus aktif dan semakin banyak nih yang ikut. Sebenarnya untuk kemauan anak Sungai Penuh dan Kerinci itu banyak, cuman mereka tuh kurang informasi yang jelas. Ya, informasi yang jelas paling baru dari mulut ke mulut. Ya mungkin dengar ada namanya sebuah wadah atau kita memiliki nama besar tuh pasti ada omongan yang enaknya, ada yang nggak enaknya. Kebanyakan anak-anak zaman now khususnya kebanyakan dengar omongan yang nggak bagus, tidak bisa membuktikan kebenarannya. Ya, kemarin nih agak tantangannya kemarin untuk peserta kota Sungai Penuh dan Kerinci ini waktu audisi rame, tapi mereka terlalu cepat menyimpulkan, nanti kayak gini. Contoh kan kita nih untuk ikut seminar, untuk audisi pendaftaran online itu gratis, tapi seminar itu berbayar 150.000. Nah itu biaya itu apa? Itu bukan mutlak, bukan untuk aku, tapi aku datang sini jauh-jauh tuh ya pasti kan butuh transport, makan, tempat tinggal. Bagaimana anak Sungai Penuh dan Kerinci ini nih buat Putra Rinbo itu betah memberikan pelatihan materi kepada anak-anak Kerinci dan Sungai Penuh, bagaimana mereka bisa mengejar impian menjadi seorang bintang. Ya, di situ mereka terlalu cepat nyimpulin nih, lebih baik aku kayak gini ya, nongkrong di kafe gini, itu dapat masuk ke telingaku. Padahal jika diterapkan, kalau berhasilnya luar biasa, karena aku sama seperti mereka dulunya awalnya keikutan, ya mentik hasilnya itu aku nggak kejar target apa hasil untuk aku, tapi aku jalani, aku suka, aku hobi. Ya memang sepertinya itu duniaku, alhamdulillah ya. Bukannya aku mau mengiming-imingkan mereka, ketika sesuatu itu yang kita kerjakan tidak ada hasil yang mengkhianatin usaha kita. Apapun usaha mereka pasti ada hasilnya. Tapi ingat, berbuat atau di bidang apapun, kalau kita tekunin itu pasti dampaknya ke depan itu banyak. Contoh, aku dulu untuk dari pendidikan akademik, mungkin aku tamat SMA. Ya, tapi berkat aku berjuang ada nama besar, aku menjadi dosen 3 tahun untuk pramugari-pramugara. Berkat aku keliling-keliling, karena aku masuk kabupaten ini semenjak zaman COVID. Sisi baik dari COVID kemarin, aku nggak bisa kemana-mana. Biasanya aku ke Kalimantan, Sulawesi, aku keluar negeri itu sering kan. Tapi karena COVID kemarin, aku ya coba deh masuk ke kabupaten. Alhamdulillah ternyata potensi setiap kabupaten itu banyak. Apalagi Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh itu bakatnya yang paling unggul itu tarinya, ya tariannya. Artinya di sini dominan ke orang yang bisa nari gitu. Dominan tari sama olah vokal. Cuman mereka ini stucknya cuman sebatas kabupaten kota aja. Enggak, kalau untuk yang keluar itu mereka agak sulit karena mereka kurang paham.
Nah, banyak sentingan yang masuk bang, itu tuh keluar biaya nggak gini? Iya, kita keluar biaya memang untuk kebutuhan mereka sendiri. Mereka misalnya berangkat kan butuh ongkos, Ya. makan. Ya. Nah, mereka harus berpikir ke lebih idealis lah, lebih gimana ya? Ideal. Oh wajar pengeluaran itu memang untuk kebutuhan kami sendiri. Itu yang perlu ditekankan. Karena tidak ada impian yang besar dengan itu harus seimbang dengan pengorbanan yang besar. Betul. Tidak ada orang yang meraih impian besar nggak ada pengorbanan, itu nggak ada, mustahil, nggak ada. Ya. Nggak ada. Kata orang, kamu bisa jadi kayak ini apa? Enggak, murni aku gini-gini aja langsung dapat. Nggak ada. Itu bullshit. Nggak ada. Oke. Sejauh ini bang, udah ada sponsor nggak sih dari Rainbow? Kalau sponsor ya, kalau untuk di Kota Sungai Penuh khususnya itu ada Om Priska ya, alhamdulillah. Milenial ya. Iya, Bahun milenial sendiri yang merangkul anak-anak muda dari tanah sekepal tanah surga khususnya Kota Sungai Penuh. Nah, Kota Sungai Penuh ini kita gabungan sama Kabupaten Kerinci karena kan Kota Sungai Penuh itu di pusatnya ya. Dua wilayah yang berdekatan. Iya, berdekatan dikelilingi. Jadi bingung. Makanya digabung. Untuk Kerinci Sungai Penuh tuh kita gabung dan alhamdulillah sejauh ini Om Priska tuh udah hampir jalan udah 2 tahun tuh mensupport kita dari segala bentuk, baik secara material, immaterial, secara moral, khususnya juga apabila ada wakil finalis Kota Sungai Penuh, Om Priska selaku founder dari Baun Milenial itu menjembatani ke pemerintahan Kota Sungai Penuh, misalnya pelepasan di anak-anak keberangkatan lomba dilepas langsung oleh Wali Kota Sungai Penuh melalui Om Priska. Ya, terima kasih Baun Milenial sudah menantangkan Rainbow. Iya, penanya itu sih agak miris ya. Kebanyakan anak daerah tuh terlalu cepat nyimpulin. Ih, kata si A, dia pernah ikut gini-gini. Aku cuman agak bingung kenapa coba nggak datang temuin Putra Rainbow langsung nanya kebenarannya. Itu sih padahal sih niat aku baik. Ibaratnya kalau aku cuman mau cari uang di sini, anak Kerinci dan Sungai Penuh di Jambi itu banyak. Kenapa nggak aku comot aja wakil Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci? Tujuannya apa aku kesini? Aku pengen mereka itu membuat bangga keluarga besarnya, sekolahnya, daerahnya. Memang murni mereka tinggal di sini. Menarik ide. Iya, kebanyakan dan hampir semua kabupaten itu ketika ada kafe, distro, butik, skincare baru rata-rata wow gitu. Padahal faedahnya cuma kayak gitu. Ya. Sementara salah satu yang berhasil dari Rainbow itu Oki Pratama yang punya skincare terbesar di Indonesia, itu Bening Klinik itu yang punyanya Tanah Rainbow angkatan 2011. Aku ajarin dia pengelolaan manajemen, memanajemen dia waktu, dirinya, bagaimana naik dan turunnya. Yang mana Oki Pratama itu udah terkenal se-Indonesia. Dia juga ibaratnya dia ngambil endorse contoh Ruben Onsu, Atta Halilintar. Itu salah satu jebolan yang berhasil. Angkatan 2011. Dia ikut aku tahun 2011. Hasilnya ya berdampaknya ilmu yang aku ajarin meskipun dia sebentar karena dia memang ngerti kayak gini ya pengelolaan manajemen mau terkenal nggak lama kok. Memang apa yang kita tanam sekarang belum tentu hasilnya sekarang, nanti kita terus asah ya. Contohnya ada juga anak binaan aku angkatan 2021 dari Kabupaten Merangin, tapi dia asli putra putri dari Kabupaten Kerinci merantau ke Merangin. Dia berdampak besar ke kampusnya. Dia sampai sekarang dia belajar bagaimana, dia memang basicnya entertainment, penyanyi orang nikah, biduan ya. Cuman dia setelah ikut aku dia mengerti bagaimana mengelola menjadi seorang bintang meskipun tingkat kabupaten, yang berdampak nggak kira-kira untuk kedepannya, masa depannya. Oke. Ini menunya bang, untuk Rainbow ini cabangnya ada di mana aja? Untuk yang aktif itu Rainbow tuh di Kota Sungai Penuh, Kabupaten Bungo, Kota Jambi, dengan Kabupaten Sarolangun. Untuk pelatihannya juga sama? Kalau yang di mereka nih latihan biasanya seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Kalau yang di Kota Jambi kita tuh untuk sanggar kita langsung dibina langsung sama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi. Oke, jadi ada kolaborasi antara Dinas Pariwisata dan Rainbow ini ya? Iya, biasanya setiap kegiatan kita itu pemerintah untuk Pemprov sendiri mensupport seperti fasilitas atau sebagai penutup acara-acara provinsi. Yang terakhir kita adakan kemarin untuk Taman Melayu Jambi itu sebagai penutup di acara Festival Batanghari. Festival Batanghari itu serupa dengan Kerinci ya, Kendurisko. Oh, Kendurisko ya? Iya.
Tadi kan abang bilang nih di Kerinci lebih dikhususkan untuk tari. Iya, Atau gini, nanyanya gini aja. Yang dilatih di Rainbow School Academy ini apa aja? Apakah sekedar modeling tari aja? sama pengembangan diri. Kalau tari itu sebagai pelengkap bakat pelengkap aja, Oke. penyerta. Kalau Karena bakat untuk anak-anak menyanyi? anak kalau nyanyi, Kerinci ini lebih unggul di tari. Oke. Iya, bersaing dengan Kota Jambi. Ya, Ya. itu paling unik untuk Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh itu bakatnya. Kalau nyanyi sih rata-rata se-kabupaten. Cuman kalau untuk mengejar untuk bakat tari, Kerinci Sungai Penuh itu sangat sulit disaingin tuh. Karena emang adatnya juga kental ya bang. Iya, Dan apa ya? Saking kentalnya adat itu. iya. Keinginan aku tuh sebenarnya ada anak Kota Sungai Penuh nih, misalnya mereka siap untuk aku bawa ke nasional, ketika untuk mewakili Provinsi Jambi ke nasional, mereka menampilkan bakat tari yang kemarin terakhir di Duta Melayu sampai gubernur pun antusias, Ya. langsung gimana gitu kan, heboh kemarin di Jambi pas festival Matahari. Jadi rencananya memang aku pengen bawa anak Kota Sungai Penuh atau Kerinci tuh ke Jakarta di ajang nasional, dan bakat yang mereka tampilkan itu tari khas Kerinci. Yakin aku bakal naik tuh, viral. Ya. Kemarin juga ada info nih, sebelumnya kan juga ada nih 2 model dari Rainbow School Academy Sungai Penuh masuk ke podcast aku kan, di Berva Podcast ini. Terus juga dalam waktu dekat sekitar bulan Oktober atau November mau berangkat ke Jakarta ya. Jakarta Rencananya atau Bandung. iya. Ya. Artinya sekarang udah unggul nih Rainbow School Academy, udah bisa memfasilitasi anak-anak yang ada di sini untuk berkompetisi di Jakarta dan Bandung. Nah, ke depan setelah kegiatan ini harapan abang apa? Harapannya mudah-mudahan sih apa yang aku terapkan ke anak-anak membuka pola pikir mereka yang mungkin selama ini taunya model tuh ikut lenggak-lenggok cuma sebatas kayak itu, padahal enggak ya. Iya. Contohnya ilmunya banyak untuk pengembangan diri. Pertama, untuk public speaking, berbicara aktif, berkomunikasi dengan yang baik. Yang kedua, pengetahuannya lebih luas nih. Ya tidak, ya anggapan yang orang awam khususnya di kabupaten model itu cuma lenggak-lenggok, buka-buka, kata orang tuh pakai baju seksi, padahal enggak. Tidak seperti itu ya. Ya karena rata-rata ya untuk penerimaan kerja, bahkan untuk akademik dan non akademik, contoh kedinasan. Yang pertama itu yang dinilai itu bukan nilai akademik, tapi berpenampilan, berperilaku yang baik. Yang kedua, komunikasi yang aktif, wawasan yang luas. Oke, wawasan yang luas tuh contohnya seperti apa, Bang? Contohnya ya, ketika mereka ya seperti misalnya ada perwakilan Kota Sungai Penuh pada saat ikut Grand Final, mereka kenal anak Tebo. Yang tadinya dia cuma tahu tentang Sungai Penuh, tapi dia punya teman. Oke. Ya, itu alasannya. Oh, Ya, dia ya, lebih tahu ya. tentang Provinsi Jambi. Ya, menarik banget. Mungkin di sini ada adik-adik yang mau bertanya. Yo, siapa? Yo. Ini kemarin udah masuk nih podcast, Bang. Satu. Si Digul. Ada yang mau ditanyain nggak? Dede, mumpung nih lagi podcast sama foundernya. Bang, sejauh ini Bang, Bang udah berapa kali di sini? Udah sering dari 2020 sering, ya? pas corona pertama tuh udah sering. Kendala yang dihadapi selama melatih mereka-mereka ini apa aja? Yang buat aku nggak betah sini cuaca, aku nggak bisa kena dingin, sama jalannya kelok mual, tahan masuk angin, sibuk apa. Di Jambi panas ya? Jambi panas. Oke. Ya. Betah sebenarnya, cuman cuaca sama jalannya yang buat aku pening. Sing. Ya, karena kan perbukitan. Iya, karena kan kalau yang biasa kita kena kalau di kota kan panas nih ya. Mungkin karena dengan cuaca sini agak kaget gitu kan beradaptasinya. Ya, ada juga sih pesan dari salah satu pembina kita, anggota DPR RI. Itu dia minta tuh Kota Sungai Penuh tuh sebagai tuan rumah di acara kita. Cuman aku mikir, Pak, kita ini Provinsi Jambi ini cuacanya itu sebenarnya untuk dari berbagai kabupaten itu panas. Aku cuman bingung nanti kalau bawa anak-anak dari Kota Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Bungo, Tebo, Muaro Jambi, Batanghari, apa nggak demam, sakit anak orang ke sana. Agak kaget pasti dengan cuaca di sini. Itu sih kendalanya. Karena memang target aku sih di Sungai Penuh ini pengennya aku pengen buat acara seperti Rainbow Award atau Duta Melayu itu di Kota Sungai Penuh. Cuman aku masih mikir iklim.
Ya. iklimnya. Untuk anak-anak yang nggak biasa kena di ketinggian apa pasti sakit, demam pasti itu. Ya bang, bagi anak-anak yang mungkin kebanyakan orang Kerinci dan Sungai Penuh atau orang tua yang ingin melatih anaknya ke Rainbow School Academy ini, syaratnya apa aja? Kalau untuk penerimaan anggota baru Rainbow itu kita untuk pelatihannya itu di Baun Milenial, itu tempatnya di depan SMA Negeri 1 Kota Sungai Penuh. Untuk syaratnya itu cewek cowok berusia dari 4 tahun sampai 25 tahun. Oke. Kalau 25 tahun ke atas bisa nggak? Nggak ya? 25 tahun ke atas tuh biasanya bisa, cuman aku itu biasanya yang pilihan. Nah, misalnya aku sama relasi aku Jakarta, misalnya lagi butuh untuk casting untuk peran yang usia 27, 28 ya. Oke. Ya. Artinya sekarang lebih difokuskan dari umur 14 tahun sampai dengan Umur 25. 4 tahun. Sorry, 4 tahun ya? 4 tahun. Oh. Oke, dari umur 4 tahun sampai 25 tahun. Iya. Karena kenapa aku terima dari anak umur 4 tahun? Ada salah satu artis Indonesia, itu pemain cinta Amara. Itu dia ikut aku dari usia 3 tahun. Dia berapa bulan ikut aku latih, aku bawa ke Jakarta, ada satu kali lomba, terus dia langsung next. Dia langsung dapat iklan banyak, sama main sinetron dari anak umur 3 tahun itu. Oke, artinya 3 tahun, walaupun umurnya 3 tahun, tapi pengalamannya juga oke ya? Iya. Oke, syarat yang lain ada lagi nggak? Selain, nah kalau untuk ketentuan register itu setiap wilayah, setiap kabupaten itu beda. Itu biasanya aku langsung serahkan di pengurus atau manajer di kabupaten masing-masing. Oke. Misalnya di sini ada Cynthia yang pegang untuk Rainbow Kota Sungai Penuh sama Kabupaten Kerinci, tergantung dia kebijakannya. Karena kan kemampuan orang sini gimana nih? Kalian sekali pertemuan tas 10.000, 20.000 tergantung. Kalau kita di Jambi itu, kota Jambi itu pertemuan itu setiap Jumat Sabtu Minggu lebih kurang 12 sampai 14 kali. Kalau di sini kayaknya sebulan itu kalian seminggu berapa kali latihan? 1 atau 2. Kalau kami tuh di kota yang di pusat itu 12 sampai 14 kali pertemuan, itu pakai biaya pendaftaran untuk gabung ke Rainbow 100.000, terus per bulan 150.000. Dan biasanya anak-anak yang kurang mampu itu ada perhatian khusus dari aku ya, tapi aku cek dulu nih, dia bisa ngaji nggak? Oh, oke. Iya. Jadi Dia sudah ada persyaratan ngaji juga? Iya, aku yang nggak mampu aku tes itu yang khusus yang muslim ya. Oh, bagus ya Muslim. Oke. Aku tes ngaji dulu, nanti aku minta kirim suara dia ngaji. Kebetulan mama aku nih guru ngaji. Oke. Cek mak bener dak ejaannya, baru aku asisi kayak gitu. Ada lagi nggak syarat-syaratnya lain? Syarat utamanya tuh untuk anggota Rainbow baik di semua kota kabupaten tidak boleh menjalin hubungan spesial sesama anggota. Pacaran nggak boleh. Di sini ada yang pacaran nggak? Nih sama adik misalkan? Nggak ya? Nggak boleh. Nggak boleh Nggak ya? boleh. Oke. Ada lagi nggak, Bang? Nggak ada sih. Artinya tidak hanya orang yang kan kebanyakan di luaran sana kan melihat oh ini ada model yang good looking, udah masuk aja gitu. Yang no good looking gitu nggak usah gitu. Nggak juga. Nggak juga ya? Aku kalau good looking itu pasti butuh uang skincare ya, ibaratnya tunggul pun kalau di makeup pasti cantik. Syarat sukses nggak harus cantik, nggak harus ganteng, bukan harus orang kaya. Aku dulu sebelum menjadi sekarang ini ikut ke model tuh aku kuliah angkat beras, aku kumpulin duit, ikut pendaftaran lomba, beli baju bekas, baju BJ kalau di Jambi itu. Alhamdulillah sih memang aku bukan model terkenal, tapi aku sudah melahirkan model-model terkenal, ribuan sang juara. Bukan skala provinsi baik sih, nasional banyak dan terhitung, internasional juga banyak. Ya. Oke. Artinya semua kalangan dari umur 4 sampai 25 tahun bagi yang ingin join di Rainbow School Academy yang berlokasi di Baun Milenial ini Iya. bisa. Nah, terus aku memutuskan stigma pendapat orang katanya ikut model apa ikut Rainbow itu biaya mahal. Itu tergantung. Kalau misalnya aku suruh pakai baju yang kayak gini, kalau kita udah ada duit beli di BJ. Ya kadang kan manusia ini tergantung selera dia. Ya. Oh, aku mau beli baju yang 2 miliar. Padahal aku udah nyaranin itu ada baju itu harga 30 ribuan. Karena dia tinggi style, dia milih itu.
kan bukan salah aku, selera dia yang punya duit, dia yang belanja. Jangan salahkan dari pihak kita juga. Kita nyaranin hal yang mudah dijangkau oleh anak-anak dan orang tua. Terkadang kan ego mereka lagi, jangan kita model itu nggak harus mahal sebenarnya, ya. Percuma dong ketika dia beli baju mahal tapi nggak bisa bawa, maksudnya memperagakannya. Yang buat mahal itu cara mereka memperagakan. Percuma kalau dia pakai sepatu yang harga 1 M tapi nggak bisa dipakai sama dia, jatuh-jatuh terus, jadi kesan mahal nggak ada. Dia misalnya beli sepatu atau baju murah, tapi cara memperagakan baju itu, sepatu itu, dia berjalan dengan cantik, kelihatan mahal. Yang buat mahal itu ego dan ambisi. Sebenarnya stigma model itu, nanti kita kuat duit mahal, bayar ini. Sebenarnya tidak. Karena aku dulu model. Aku pakai baju bekas loh, baju beijing cumpuan 30.000 di Jambi itu aku beli. Ya, artinya no good looking bisa join di sini dan juga walaupun ya nggak tergantung dari baju tapi skills ya. Skill, kemauan. Skills dan jangan batasin ego. Iya. Ya. Oke. Mungkin ada lagi nggak Bang yang ingin disampaikan? Mungkin bisa dikatakan ajakan atau motivasi buat teman-teman yang ada di Sungai Penuh ini. Untuk anak-anak join di Rainbow Kota Sungai Penuh, ya next untuk kita nih setiap tahun tuh ada audisi 2 kali, itu Rainbow Awards sama Duta Melayu. Mudah-mudahan ya bagi yang nonton ini yang pernah ikut audisi tapi dia gagal, dia nggak jadi ikut, apa salahnya dicoba ikut seminar pelatihan dan tanya langsung. Itu bukan kalau abang tuh lebih ngerespon orang tuh lebih baik tanya langsung, ya kata orang tak kenal maka tak sayang. Ketika Putra Rimba ada kunjungan ke sini, yuk rame-rame nih ikut audisi, itu datang dulu, jangan pikirin yang lain, boleh tanya-tanya secara langsung. Karena aku agak sensitif kalau ditanya lewat chatting, kita belum pernah ketemu, Bang itu biayanya kayak mana gimana ya, karena kita kan belum saling kenal, belum tatap muka. Tapi setelah kita ketemu langsung baru aku jelaskan semua. Ya kata ibaratnya pengennya, karena Sungai Penuh dan Kerinci ini setiap audisi paling rame, tapi pada saat seminar zong. Kenapa tuh? Nggak tahu. Bang kami ada acara, Bang mama pengantin, Bang ini banyak alasan. Rumah kami jauh Bang, dari Kayu Aro ke Sungai Penuh. Langsung aku jawab, apa kabar dari kota Jambi ke sini, mana jauh? Di sini yang paling jauh dari mana? Dari mana? Kayu Aro. Ada yang Kayu Aro? Coba. Waduh jauh. Ya jauh Kayu Aro ke sini apa kota Jambi ke sini? Jadi kalau ngeluh jauh Bang kami ke sana tuh salah siapa? Memang enggak niat kan, tergantung niat mereka lagi. Biasanya gini ya, aku setiap audisi nih ya, di grup tuh ada 100 orang nih, kayak kemarin 100 orang nih. Ya, aku tuh sebulan yang lalu tuh aku kasih tahu. Biaya seminar sekian, tanggal sekian, sebulan yang lalu. Kalau mereka niat ikutan, nabung. Kalau cuma sekedar ngerame-rame, mau nebeng putunya di IG Rainbow, yang udah centang bil mau jadi seleb, pas di hariah ngilang. Kebanyakan kayak gitu ya. Iya enggak? Kebanyakan kayak gitu, banyak alasan pesan aku. Kayak orang penting gitu. Berarti kan niatnya kurang. Ya. Kecuali misalnya aku umumkan, aku kedatangan aku tanggal sekian, 2 hari sebelum itu aku baru umumkan. Aku nggak, biasanya 1 bulan sebelum aku datang aku udah ngasih tahu. Kecuali mereka ada sakit atau belum penting. Ini ada nggak ada ngasih kabar. Kok kayak gini ya? Setahu aku Kerinci Sungai Penuh tuh adat istiadatnya kental loh. Kok nggak ada sopan santun? Malu rasanya. Malu, beda ya. Kita bukan membandingkan. Setahu aku ya Kerinci Sungai Penuh tuh adat istiadat paling kental loh. Awalnya dulu aku masuk itu, pas aku masuk ke sini, wah ya banyak kaping, ngeri pula di sini anak gaul. Kalah kota Jambi, agak bingung aku. Mereka prihatinnya aku dengan anak-anak kabupaten ini udah terkontaminasi dengan kiblat luar. Ya, pas aku main di Kayu Aro, wah kayaknya kebunnya indah tuh, bagus. Kali masuk, ampun, dalam di dekat ini astagfirullahaladzim, langsung balik. Agak kaget aku, agak kaget pas baru pertama kali masuk Kerinci itu, agak kaget. Ya. Sangat disayangkan, padahal untuk sumber daya alam sini untuk diangkat, pernah di sini untuk di wilayah Sungai Penuh Kerinci ini film nasional masuk ya, Manusia Cindaku. Itu di Trans TV. Saya pernah dengar sih. Nah, kebetulan itu bapak angkat aku yang untuk bintang utamanya itu Pak yang jadi yang ada artis senior Letting Amerika itu bapak angkat aku tuh.
Ketua Spiritual Indonesia, Erwin Istibagindo. Itu artisnya yang dulu kalau mungkin orang tua tahu film Panji Manusia Milenium. Ya. Nah, itu bapak angkat aku itu. Cinta Miat Manegara mak angkat aku tuh, artis senior itu. Aku kenal mereka, bukan aku minta kenalan, mereka nyorot aku dengan kekurangan aku. Aku pendek, kecil, orang susah, pede aku ikut model itu. Akhirnya mereka yang sibuk dekat dengan aku. Bukan aku yang sibuk, ya ada artis foto, aku nggak kayak gitu. Nggak, ibaratnya tuh nggak kudet, kata orang tuh nggak norak ya. Rata-rata kalau aku Jakarta, teman-teman artis itu dengan aku, ibaratnya yang langsung rangkul aku nggak yang betul aku nggak kayak gitu. Nggak gila kayak gitu, nggak. Ya, artinya saya rangkum ya, Bang. Jarak tidak menjadi halangan. Terus juga kurangi ego. Dan yang terpenting asal kemampuannya di sini, di Rainbow School Academy. Iya, segala sesuatu tuh pasti ada jalan keluarnya. Kita tidak melihat, oh kamu punya uang berapa, tidak, tapi kau bisa apa? Ya. Kau mau dibina. Uang pasti perlu, itu nomor 3. Yang pertama, kau mau apa ikut ini? Kau mau ikut aturan enggak? Kayak gitu. Okay. Aku berani berbicara kayak seperti ini. Ya, mau di setiap daerah. Aku pengen anak Jambi pada umumnya dan kota Sungai Penuh Kerinci khususnya. Kalian punya SDA yang bagus. Tinggal SDM-nya lagi. Ya. Bagaimana dikembangkan SDA-nya melalui SDM-nya. Tingkatkan SDM, sumber daya manusianya. Ya, jangan mudah terpengaruh dengan kiblat dunia luar yang bukan budaya kita. Contoh, yang lagi viral nih, masalah dance di Jambi tuh. Ya. Nah, itu viral. Tapi yaudah. Wah, rasanya tuh, aku paling anti. Setiap mereka tes bakat, aku bilang tidak boleh dance. Ingat nggak? Setiap abang audisi, pas kamu bakat tidak boleh dance, karena aku anti. Oke. Jadi gimana tuh yang kemarin, Bang? Bener, Bang? Ya, itu sangat salah besar. Tema acaranya membudayakan untuk kota Jambi, tapi kok dance. Cowok lagi kayak gitu. Itu lagi viral, masuk Detikcom, CNN, buat malu. Buat malu Jambi. Tercoreng tuh salah satu tokoh masyarakat dan pejabat untuk ini kota Jambi tercoreng. Kalau aku nggak mau kayak gitu. Mereka pun pada saat audisi seminar yang jilbab sebenarnya aku nggak boleh pakai celana lepis. Kalau aku ibaratnya mereka nggak boleh pakai ketat-ketat, nggak boleh pacaran sama anggota, nggak boleh pakai ketat-ketat. Oke. Dan kita rangkum dulu ya, Bang. Tadi balik lagi yang di awal. Jarak tidak menghalangi. Jarak tidak menghalangi. Terus juga egonya diturunin. Iya. Ya. Asas skill di Rainbow School Academy. Iya. Karena aku tidak menjanjikan contoh Putra Rainbow. Untuk menjadi seorang model itu harus tinggi loh sebenarnya. Kalau dibilang butuh modal, butuh modal. Aku orang susah, aku pendek, tapi aku bisa. Kalau aku aku sukses, kenapa mereka tidak bisa? Peluangnya sama loh. Sukses itu berhak dimiliki oleh siapapun mereka yang mau berjuang. Tanamkan niat, kesabaran, ketulusan, keikhlasan. Apapun yang kita kerjakan, jangan mikir hasil. Ya. Cintain, sukain. Sama harus betah-betah sama proses. Iya, tidak namanya ya yang ya sama dengan tagline kita, yang sukses yang berproses. Kalau bukan kita, siapa lagi? Rainbow pasti bisa. Ibaratnya yang sukses tuh yang memang orang yang berproses. Kalau bukan kita dewe yang berusaha, siapa lagi? Oke. Paling kita akhiri dulu ya, teman-teman, biar paham podcast, terus juga model-model cantik-cantik, ganteng-ganteng di sini. Terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang disampaikan sama founder kalian bisa memotivasi kalian juga semua ya, teman-teman. Oke, sebelumnya makasih, Bang.